Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Untuk Jelas, suaranya bisa, terdengar Pak, jelas, ya. jelas Pak. Untuk pertama kali bisa mengaktifkan eh, on cam-nya siapa saja yang sudah stay bergabung di hari ini untuk mata kuliah teknik pembakaran. Ya, bisa mengaktifkan on cam-nya supaya bisa terdokumentasi eh, untuk hari ini yang sudah stay ya di mata kuliah hari ini untuk mata kuliah teknik pembakaran. Ya, tampilan share screen-nya di layar sudah masuk. Sudah, Pak. Ya, jadi hari ini kita ketemu lagi di Engineering Combustion, teknik pembakaran yang ceritanya atau materinya melanjutkan dari cerita dari minggu sebelumnya. Ada beberapa klasifikasi yang di pembakaran yang kemarin itu diceritakan mengenai pembakaran secara konvensional. Ini pembakaran secara konvensional ini membutuhkan suatu oksidasi, artinya oksigen, bahan bakar yang disertai flame, nyala dari api, sehingga bisa menghasilkan atau nilai temperatur yang dihasilkan itu menghasilkan temperatur tinggi. Kemudian pembakaran non-konvensional yang ada pembakaran konvensional, kemudian ada pembakaran non-konvensional, oksidasi bahan bakar yang tidak disertai nyala api atau temperatur tinggi. Jadi secara mudahnya membedakan antara pembakaran secara konvensional dengan non-konvensional ini tidak disertai nyala api. Jadi kalau konvensional itu bisa dilihat ada api yang menyala atau ada flame yang menyala sehingga menghasilkan temperatur tinggi. Tetapi secara pembakaran yang non-konvensional ini, oksidasi bahan bakar yang tidak disertai dengan nyala api. Jadi temperatur yang dikeluarkan dari proses pembakaran tersebut tidak mengeluarkan nyala api. Kemudian pembakaran dibagi lagi, ada pembakaran secara subsonik atau bahasa lainnya deflagrasi, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kecepatan rambat gelombang reaksi pembakaran lebih rendah dari kecepatan suara. Ini merupakan karakteristik dari pembakaran eh, kondisi yang subsonik. Kecepatan rambat gelombang reaksi pembakaran lebih rendah dari kecepatan suara. Jadi kalau nanti bisa dikirakan ya atau bisa dihitung, jika kecepatan suaranya ini atau kecepatan reaksi pembakarannya itu lebih rendah dari kecepatan suara, maka masuk ke dalam pembakaran yang tipenya subsonik. Kemudian ada pembakaran supersonik, sesuai dengan namanya, ada subsonik, kemudian ada super ya, supersonik atau nama lainnya detonasi. Kecepatan rambat gelombang atau proses perambatan dari gelombang pembakaran, reaksi pembakaran lebih tinggi dari kecepatan suara. Jadi kalau ada yang tahu berapa nilai kecepatan suara, speednya, kecepatan suaranya berapa? Ada yang tahu berapa nilai kecepatan suara?
Ya, jadi nanti coba dicari speed dari kecepatan suara itu berapa. Jika nilai kecepatan rambat gelombang dari reaksi pembakaran ini lebih tinggi dari kecepatan suara, maka masuk ke dalam kategori pembakaran yang terjadi secara supersonik atau detonasi. Kemudian yang berikutnya ialah proses pembakaran interaksi kompleks. Interaksinya itu terjadi secara kompleks atau beragam, banyak ya. Ada yang terjadi dalam proses pembakaran itu ada meliputi proses fisika. Kemudian di fisika ini ada dinamika fluida. Kenapa dikatakan dinamika fluida? Karena ada bahan bakar yang dipergunakan. Bisa saja bahan bakar ini berasal dari fluida gas atau fluida cair yang bergerak ya, dinamis, sehingga terjadinya proses dinamika fluida. Kemudian dari proses pembakaran ini, interaksi kompleksnya juga ada menghasilkan perpindahan panas, karena prinsip dari pembakaran outputnya menghasilkan kalor panas, jadi ada perpindahan panas yang terjadi di pembakaran tersebut. Kemudian ada massa juga yang berpindah, massa bahan bakar atau massa dari fluida tersebut yang berpindah. Lalu yang kedua, interaksi ini kompleks. Yang pertama ada interaksi fisik, proses fisikal. Kemudian bagaimana dengan proses kimianya? Untuk proses kimianya yang di minggu sebelumnya ada namanya reaksi kimia ya, reaksi stoikiometri. Jadi ada misalkan bahan bakarnya CH4 lalu bereaksi dengan O2 oksigen, kemudian menghasilkan nilai output dari proses kimianya, misalkan CO2 atau menghasilkan CO dan gas yang lain. Itu merupakan reaksi kimianya, proses kimia atau reaksi kimia. Kinetika reaksi, jadi menghasilkan kinetik gerakan dari proses kimia tersebut. Lalu termodinamika, ini pembakaran karena banyak atau menghasilkan outputnya, menghasilkan kalor, perpindahan panas, jadi berhubungan dengan masalah prinsip-prinsip perpindahan atau hukum-hukum di termodinamik. Iya, ketika melakukan proses pembakaran ada beberapa komponen pembakaran. Yang pertama, pembakaran terjadi jika ada bahan bakar. Jadi yang perlu diingat lagi secara detail, pembakaran itu akan terjadi jika ada bahan bakar. Kalau jika tidak ada atau bahan bakar tidak tersedia atau tidak ada yang bisa terbakar, maka pembakaran tidak bisa terjadi. Pembakaran terjadi jika ada bahan bakar yang disediakan atau bahan bakar yang tersedia atau bahan bakar yang disuplai. Untuk bahan bakar banyak bersumber, yang salah satunya itu berasal dari fosil yang banyak digunakan masih saat ini, masalah bahan bakar tersebut. Misalnya gas bumi menghasilkan gas metan, etana, propana, ini merupakan bahan bakar fosil mengandung gas metan, gas etana, dan propana. Gas ini kalau diuraikan, nanti coba lihat di reaksi kimianya itu dia umumnya selalu mengandung unsur C, nilai karbon. Karena unsur C atau nilai karbon ini merupakan unsur kimia yang dapat terbakar secara pembakaran. Lalu produk bensin atau produk petroleum ya, petroleum, bensin, diesel, jet fuel, jet bahan bakar, fuel oil, minyak bakar, merupakan bahan bakar juga yang berasal dari fosil yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Batu bara berbentuk fase padat, solid,
padat ya, batu bara juga dikategorikan sebagai bahan bakar karena banyak juga engineering device atau peralatan teknik masih menggunakan batu bara, misalnya lokomotif, kereta kereta berbahan bakar batu bara, atau ada juga yang memanfaatkan pembakaran tersebut untuk pembangkit listrik menggunakan batu bara sebagai media awalnya untuk dijadikan bahan bakar. Lalu adanya bahan bakar yang pertama itu ini adalah komponen pembakaran, bahan bakar, kemudian oksidan. Oksidan ini diartikan sebagai O2-nya atau oksigen ya, O2 atau oksigen. Jika oksigen atau oksidan ini O2 ini tidak ada, maka bahan bakar tersebut tidak bisa terbakar. Jadi kalau terjadinya proses pembakaran tersebut, jika ada nilai oksigen atau gas oksigen yang ikut bercampur di pembakaran tersebut. Oksigen diperoleh dari mana? Diperoleh dari udara lingkungan sekitar ya. Jadi temperatur atau lingkungan udara yang di lingkungan ambient sekitar. Udara mengandung juga oksigen, kapasitasnya ada oksigen dengan nilai 20%, sekitar 20%, 71 atau 80% itu ada 70 sampai 80 ya, ada sekitar nitrogen dan campur dengan gas gas yang lain. Ya, itu ada komponen dari bahan bakar. Untuk bahan bakar ini dituliskan berbasis fosil, tetapi tidak hanya fosil saja yang bisa digunakan, bisa menggunakan media yang lain, seperti bahan bakarnya berasal dari kayu bakar, arang bakar, atau kertas koran atau kertas putih ya, kertas HVS, dan itu juga merupakan bahan yang bisa terbakar. Atau bisa juga menggunakan misalkan selain kertas, ranting kayu, dan material-material lain yang umumnya ketika diuraikan atau dilihat secara reaksi kimianya mengandung unsur C, nilai karbon. Ya, ini ilustrasi dari pembakaran untuk crude oil. Crude oil itu minyak mentah, lalu masuk ke furnace. Di furnace ini ada tungku pembakaran. Nanti crude oil ini ketika diolah, yang awalnya tadi berasal dari fosil, bahan bakar berbasis fosil, ketika diolah ke dalam furnace, ini sistem untuk mengolah minyak mentah menjadi outputnya bagian yang bahan bakar yang lain. Ketika dipanaskan dengan temperatur tertentu, 20 derajat Celcius menghasilkan gas, kemudian 150 derajat Celcius bisa dijadi gasolin, 200 kerosin, 300 derajat Celcius diesel, kemudian 370 derajat Celcius fuel oil, minyak bakar. Dan di bagian yang lain juga bisa sisa dari furnace ini bisa menjadi lubricating oil, parafin, serta bisa dijadikan bahan untuk membuat jalan ya atau aspal. Ya, itu penggunaan dari minyak mentah yang ada dari dalam bumi atau bahan bakar fosil.
Kemudian bagaimana klasifikasi emisi untuk gas buangnya? Untuk gas buangnya kalau dituliskan ini ada flow chart atau diagram chartnya. Klasifikasi emisi gas buang pertama itu ada air, polutan, polusi udara. Polusi udara dibagi lagi, ada sisi kiri ya, sisi anggaplah ini kita kasih keterangan, ini ada bagian sisi sebelah kiri, dan ini dari polusi udara tersebut ada yang di bagian kanan. Untuk yang kiri ini menghasilkan primer, primari atau polusi utama. Polusi utama dari polutan ini mengeluarkan particulate matter, nitric oxide, carbon monoxide, jadi CO, carbon dioxide, sulfur ini belerang unburned hydrocarbon. Jadi ada bagian yang unsur hidrokarbon yang tidak terbakar. Lalu yang secondary dari polusi air polutan ini, yang kedua bisa juga menghasilkan gas sulfur ya, sulfur trioxide, nitrogen dioxide. Jadi ini merupakan polusi yang kedua atau secondary polutan. Secara primer, kalau dari proses pembakaran yang menggunakan gas emisi gas buang, nanti akan mengeluarkan bagian-bagian ini, utamanya mengeluarkan particulate matter, nitric oxide, carbon monoxide, karbon dioksida, sulfur, lalu unburned hidrokarbon. Ya, itu bagian dari air polutan atau polusi udaranya dan timbulkan dari pembakaran menggunakan bahan bakar fosil. Pak, Kemudian, permisi Pak, mau tanya Pak. Kenapa? Mau tanya klasifikasi yang tadi itu primary and secondary itu berdasarkan apa Pak? Kenapa karbon monoksida dan dioksida itu masuk ke primary, terus sedangkan nitrogen dioksida itu masuk ke secondary polutan? Ya, klasifikasinya berdasarkan. Ya, ini untuk klasifikasi ini ya, yang dia bisa masuk ke primary dan secondary ya. Iya Pak, berdasarkan apa? Ya, jadi ketika ini diukur, kan ada yang namanya alat ukur ya, alat untuk mengukur emisi gas buang. Kalau kendaraan bermotor itu kan ada emisi emisi gas buang ya. Kalau misalnya knalpot atau mobil atau mobil roda 4 atau kendaraan roda 2, ketika dia mengeluarkan gas emisi atau gas buang, pada saat dilakukan pengukuran itu primernya itu nanti di database hasil ukurnya itu akan mengeluarkan nilai-nilai ini primer. Jadi selalu umumnya dia mengeluarkan ini, pasti mengeluarkan ini. Lalu di bagian secondary, kenapa ini masuk ke klasifikasi secondary? Nah, di secondary ini bisa saja dia mengeluarkan unsur sulfurnya, sulfur trioxide, atau bisa juga nggak dikeluarkan, artinya nilai-nilai tersebut terlalu kecil sehingga nilainya ya diasumsikan sudah 0,00 berapa persen, jadi dianggap sudah bisa terurai ke lingkungan. Nah, tapi kalau di secondary polutan ini bisa saja dia keluar nilai tersebut dan bisa saja tidak. Tetapi kalau untuk primary polutan ini umumnya dia selalu keluar di bagian pembakarannya. Coba kita balik lagi ke
ini ya, reaksi stoikiometrinya dari proses pembakaran, misalkan, nah ini ada apa namanya, reaksinya ya di bagian ini. Ya, ini reaksinya itu tadi ada apa? Ini ya, apa tadi namanya, pembakaran, ada fuel, ada bahan bakar, kemudian ada air. Kemudian kalau diperhatikan di sini dia selalu mengeluarkan CO2, karbon dioksida ya, dioksida. Di sini ada CO2. CO2 juga ada di sini, CO2, atau dia mengeluarkan CO, karbon monoksida. Jadi tiap pembakaran dia mengeluarkan nilai apa tersebut. Nah, di bagian ini ada yang tadi di sini di apa keluarnya karbon monoksida, karbon dioksida. Jadi ada karbon dengan satu CO ya, CO, kemudian ada karbon dioksida. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi yang pertanyaannya? Udah Pak, itu aja Pak. Ya, jadi kenapa dia dikatakan primer? Karena dia selalu mengeluarkan unsur ini. Selalu dikeluarkan sesuai dengan namanya, primer, utama. Dia mengeluarkan unsur, ya salah satunya aja, apa nggak semuanya keluar, tapi salah satu pasti akan keluar di bagian ini. Untuk secondary, ya alternatif kedua, secondary polutan. Jadi kalau misalnya bahan bakarnya itu banyak sekali mengandung sulfur, sehingga ketika terjadi proses pembakaran, sulfur ini ya ikut juga terbuang ke lingkungan karena tidak terbakar pada saat proses pembakaran. Kemudian nitrogen dioksida juga seperti itu. Lalu kalau ini dilanjutkan lagi klasifikasi emisi untuk gas buang, ada air polutan. Nah, ini yang gas-gas ini, polusi udaranya, ada yang berbahaya, extremely dangerous gaseous, ekstrim ya, berbahaya, highly, berbahaya tinggi, gas berbahaya tinggi, moderately harmful gaseous. Jadi ini sangat berbahaya, ekstrim. Ini juga berbahaya tetapi tidak terlalu tinggi bahayanya, dangernya, tingkat kebahayaannya terhadap lingkungan. Moderately ini moderat ya. Jadi ketika dikeluarkan dia masih bisa diterima oleh lingkungan atau lingkungan sekitar, bisa menguraikan gas tersebut. Untuk yang ekstrim, ini yang seringkali ketika terjadi pengujian emisi gas buang, berapa persen nilai CO-nya atau berapa nilai coba nanti cek kendaraan bermotor, nanti coba melakukan uji emisi gas buang ya. Nanti coba cek apakah kendaraan ini dikatakan aman, maksudnya aman itu aman gas buang ya, aman untuk untuk penggunaan gas buangnya, berbahaya atau tidak terhadap lingkungan. Coba cek nilai CO-nya, karbon monoksida. Jadi kalau misalnya nanti ada dari reportnya, dari hasil pengujian emisi gas buangnya, ternyata nilai CO-nya tinggi sekali. Nah, berarti dia sudah masuk ke dalam kondisi yang cukup berbahaya atau extremely dangerous gaseous untuk polusi udaranya. Kemudian nitrogen, ini juga nanti coba aja biar bisa mengetahui kalau misalnya ada kendaraan, coba dites, uji untuk
emisi gas buangnya, berapa nilai-nilai tersebut. Untuk nilai karbon monoksida, kemudian unburned hidrokarbon, nitrogen dioksida, sulfur trioxide, nitric oxide, sulfur oxide, itu berapa nilai prosentase yang dikeluarkan. Nanti lihat kesimpulannya, conclusion dari report hasil pengujian, kesimpulannya apakah dalam kondisi normal atau dalam kondisi tidak normal. Kalau misalnya mendapatkannya dalam kondisi tidak normal atau melebihi ambang batas, nanti coba dilihat berapa nilai CO, karbon monoksida. Lalu kembali lagi ke flowchart yang sebelumnya. Ketika dia menghasilkan banyak nilai CO yang besar, ini ada CO ya, CO, membaca karbon monoksida, kalau ini karbon dioksida. Untuk CO berarti dia masuk ke dalam proses pembakarannya itu terjadi pembakaran tak sempurna, incomplete combustion. Jadi pembakaran yang tidak sempurna. Kenapa itu bisa terjadi di ICE, internal combustion engine, motor pembakaran dalam? Pembakaran itu bisa saja terjadi tidak sempurna karena ketika bahan bakar ini masuk, di sini dituliskan bahan bakarnya itu H2C ya, hidrogen, ada karbon. Jadi nilai C-nya, nilai karbon itu tidak habis atau tidak terbakar habis, tidak terbakar dengan sempurna. Karena dia tidak terbakar dengan sempurna, di dalam ruang bakar ini terjadilah reaksi atau kimia ya, atau reaksi kimia dengan air, dengan udara yang mengandung unsur O2. O ketemu dengan C. Di sini ada unsur C. Nah, di sini ada unsur O. Karena terjadi pembakaran tak sempurna, incomplete combustion, sehingga keluarlah CO. Nah, CO ini yang tadi kalau di flowchart yang tadi masuk ke dalam ekstrim gas ya, gas yang berbahaya ketika dibuang ke lingkungan, karena gas tersebut akan mengalami sulit untuk diuraikan ke lingkungan. Ya, jadi banyak hal kenapa terjadi seperti itu. Yang pertama, salah satunya bisa saja di mesinnya atau di engine-nya, ruang pembakarannya sudah perlu dilakukan perbaikan, atau proses ruang bakarnya juga sudah cukup lama kendaraannya digunakan. Kalau misalnya kendaraan umumnya, kalau pabrikasi atau kendaraan-kendaraan baru kan CO-nya masih rendah. Misalnya katakanlah tahun 2022 mempunyai mobil atau kendaraan sepeda motor baru membeli di tahun 2022, ketika dipergunakan, nilai CO-nya, nilai kandungan CO-nya rendah, tidak tinggi, sehingga nilainya cukup aman ketika dibuang ke lingkungan. Tetapi kalau misalnya kendaraan ini sudah cukup lama keluarannya, artinya engine-nya atau mesinnya, kemudian ruang bakarnya juga sudah lama, bahkan kendaraan tersebut jarang diservis atau jarang diperbaiki, sehingga pada saat dipergunakan mengeluarkan emisi CO atau gas buangnya, karbon monoksida-nya lebih tinggi, masuk ke dalam kategori extremely dangerous gas. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa break dulu sekitar
5 menit, nanti kita coba masuk lagi ke virtual Zoom ya.